Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam, masih bersama kami di sini Rizal Malarangeng, Koordinator Relawan Gojo, ada Andre Rosiade, anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, dan juga Nyarwi Ahmad, Director for Presidential Studies Dekod UGM. Mas Nyarwi, tadi pertanyaan saya. Ya. Artinya seberapa besar manuver yang dilakukan oleh seorang Sandiaga Uno dan juga Prabowo Subianto ini mampu menggerus suara Joko Widodo dan Ma'ruf Amin? Ya, kalau dampak langsung ke suara, saya pikir kita belum bisa mendeteksi ya. Paling nggak begini juga, ada sedikit mungkin boleh dibilang overlap ya. Gerindra, Sandi dan Gerindra, Prabowo kan di Partai Gerindra, terus kemudian Golkar ini kan kalau boleh dibilang historisitasnya juga partai yang dulu pendirinya itu kan juga mantan Golkar juga, itu satu. Terus yang kedua perlu kita lihat juga basis elektorat dia itu sebenarnya juga bersinggungan ya. Terus yang ketiga menurut saya ini juga ada salah satu hal yang menarik sebenarnya terkait ini mungkin yang diuntungkan malah Gerindra, feeling saya ya, karena kenapa begini, begitu? Ya terutama di luar Jawa masih ada persepsi elektorat ya, terutama pendidikan menengah bawah belum bisa memisahkan antara, jadi kalau melihat negara garis miring pemerintah garis miring masih Golkar. Dan ini perlu digantikan juga, artinya partai-partai yang lain itu berlomba-lomba untuk menggantikan persepsi yang eksis ini. Yang kemudian makanya partai ID kan sebenarnya. Karena Golkar terlalu tua, terlalu lama sehingga dianggap itu udah overlap. Nah ini menurut saya juga bisa menguntungkan bagi Gerindra untuk kemudian mengambil suara-suara yang bisa menjadi basis pendukung Prabowo. Tetapi tentu saja itu butuh effort. Artinya pertemuan simbolik itu tentu tidak akan bisa berarti apapun tanpa sebuah effort yang lebih. Ya. Tapi memang seberapa menggiurkan posisi Golkar untuk kemudian digoda lagi oleh Prabowo dan juga Sandiaga Uno? Iya, karena DNA Golkar itu ada sebagai pelayan pemerintah, pelayan negara. Maka Golkar belum bisa menurut saya pasca hegemonik partai sistem, dulu ada menyebut hegemonik partai sistem ya, di era Orde Baru, kemudian keluar ke ekstrem multi partai sistem. Golkar ini belum seperti makhluk hidup yang belum bisa keluar dari habitatnya yang baru atau environment yang baru. Memang ada adaptasi saya lihat dari zaman Pak Akbar sampai ke tetapi kemampuan untuk menjadi oposisi, kemauan bahkan eksisten belum sepenuhnya. Kenapa? Banyak softwarenya ini yang sudah lama kompatibel dan melekat ke government dan negara. Sehingga kalau itu dikeluarkan lagi ini butuh bayangkan butuh upgrade yang luar biasa. Butuh upgrade seperti itu. Kalau kita merujuk ke 2014 flashback saat itu Jokowi JK, ada juga di Golkar yang terbelah saat itu Akbar Tanjung dan juga Abu Rizal Bakri. Seberapa besar kemungkinan ini juga akan terjadi di Prabowo dan juga Jokowi kembali? Sangat terbuka kemungkinan itu. Artinya mungkin bagi orang Golkar bilang bahwa siapapun yang berkuasa butuh Golkar. Tetapi bagi pihak pemenang juga mungkin merasa butuh Golkar juga dengan semua instrumen yang dimiliki dan resources termasuk SDM dan seterusnya, jaringan di balik itu dan seterusnya. Tetapi maksud saya begini, Golkar termasuk partai yang unik ya. Terlepas ada juga kelemahan, saya tunjukkan kelemahannya misalnya dengan terus-menerus menjadi partai pelayan penguasa. Elektabilitas Golkar boleh dibilang tergerus. Ya, Anda bisa bayangkan 97 itu 70 sekian, 73 kalau nggak salah. Kemudian era kalau itu sih 80 pun bisa. Iya Bang. Tapi kemudian 99 ya kan itu masih bagus Bang. 19 sekitar itu, 34 ya. Tapi 2004 itu ngedropnya kan lumayan besar itu. Kemudian terjadi pembelahan. Terakhir Anda bisa lihat angkanya kan hanya 14-an sekian. Tapi kalau di total juga Bang, saya kemarin coba bikin simulasi, partai-partai yang pernah didirikan Golkar misalnya, maksudnya elitnya pernah ada di Golkar, ada Hanura, Gerindra, kita jumlah semua Nasdem, itu 33, sekitar 58% dari total perolehan kursi suara di DPR RI untuk pileg ya. Nah itu sebenarnya juga cukup besar sebenarnya. Artinya apa? Pangsa pasar politik elit yang pernah aktif di Golkar atau partai yang didirikan itu ada di area itu di kisaran angka itu. Memang ini kalau boleh nyambung karena ini kan sebuah tema yang menarik sebenarnya sebagai bahan studi. Seperti apa sih masyarakat politik Indonesia dan partai-partai yang mewakili mereka? Karena apa yang digambarkan tadi naik turunnya Golkar kan sebenarnya dialami oleh partai lain. Jangan lupa PDIP kan tahun 99 berapa suaranya? 31, 32. Kemudian tahun 2009 14. Malah Golkar kan waktu di zaman Pak Yusuf Kala kan 14, sekian persen, 14,4. Di zaman Pak Abu Rizal Bakri kan 14,7. Suaranya naik 4 juta walaupun kena masalah kursi itu kan masalah
konsentrasi suara di dapil-dapil sehingga kursinya berkurang tetapi sebenarnya suaranya naik. Tapi itu kompleks lah menjelaskannya. Tetapi Golkar sebagai partai jangan lupa hampir semua partai-partai selain PDIP dan PKB barangkali dan P3, Gerindra termasuk pecahan dari Golkar kalau kita boleh terus terang. Ada Nasdem, ada Hanura, bahkan sebagian Demokrat kan juga beberapa orangnya juga ada tradisi Golkarnya, jangan lupa kan dulu. Golkar termasuk yang tentara, yang birokrasi. Nah, bahwa Golkar bisa survive di alam demokrasi, banyak yang tidak menyangka sebelumnya kan. Kan kalau kita lihat sejarah demokratisasi di negara-negara yang dulu tidak demokratis, di Eropa Timur, di Amerika Latin, itu kan begitu zaman berubah, partai-partai yang sebelumnya berjaya kolaps. Ini Golkar enggak? Artinya Golkar memiliki kekuatan tersendiri. Bahwa Bisa kemudian dikatakan bisa dikembangkan, nah itu pertanyaan strategis. Oke, kalau bahasa saya Golkar itu unik dan juga cerdik, tapi tentu seperti itu Pak Nyarwi lebih tepatnya. Ke Mas Rizal, kalau kita bicara soal apa yang dilakukan seorang Sandiaga Uno dan juga Prabowo Subianto, sementara apa yang dilakukan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin yang tergolong lebih santai, sementara yang sebelah sudah lari maraton, apa yang membuat kubu Jokowi saat ini melihat apa yang dilakukan, manuver ini masih santai-santai saja? Pemilu kan masih 7 bulan. Kita bahas usai jeda. Itu cukup panjang. Di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Nyarwi. Saya Baik. nanti akan ngobrol bersama dengan Pak Andre dan juga Pak Rizal di Mini Cafe.